Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1051. Memikirkan dalam batin yang terdalam dan Buddha sendiri dapat memberikan kesaksian. Raja pemutar roda senantiasa menggunakan dharma benar untuk mengelola dan membimbing dunia, sehingga memungkinkan rakyatnya untuk tidak membunuh atau mencuri, bebas dari segala kesalahan dan kejahatan, semua menerima budi kebaikannya dan masing-masing hidup harmonis dan bahagia tanpa pertentangan. Karena sebab musabab ini layak diberikan persembahan oleh seluruh rakyatnya. Dunia yang ideal bagi kita adalah perlu dunia yang seperti ini, kehidupan manusia, balasan karma lingkungan, dan balasan karma langsung di dunia. Berharap kita bisa dilahirkan di tempat di mana negara dikelola dengan cara yang benar. Rakyat di negara tersebut, raja mengelola negara berlandaskan hukum, agar aturan di negara ini benar, sehingga kehidupan masyarakat bisa harmonis dan bahagia. Tidak ada kesulitan dan penderitaan. Ini juga merupakan balasan karma lingkungan di dalam kehidupan sehari-hari. Manusia di dunia hanya memohon ini, angin berhembus selaras dan hujan turun pada masanya. Negara makmur dan rakyat sejahtera, inilah yang diharapkan oleh kebanyakan orang. Maka perlu Raja pemutar roda senantiasa menggunakan dharma benar untuk mengelola dan membimbing dunia. Artinya Raja pemutar roda lahir di zaman yang paling damai dan harmonis. Ada raja ini, raja pemutar roda, dia bisa memimpin dunia dan bisa memimpin dengan dharma yang benar dan dengan mudah memimpin orang menuju perdamaian di negara tersebut. Tidak perlu membuat banyak aturan. Dengan sendirinya orang-orang akan mengalami kondisi yang selaras dengan alam semesta. Orang-orang hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Jika bisa seperti ini, mengapa di dunia masih membutuhkan hukum untuk mengatur? Ini adalah raja pemutar roda, pemimpin yang diberkati. Dia diberkati karena telah diberkati dari kepemimpinan di masa kehidupan lampau, pelatihan diri yang telah dilakukan pada masa kehidupan lampau, jalinan jodoh yang telah dijalin pada masa kehidupan lampau, semua kebajikan tertinggi yang telah dilatih, menciptakan berkah yang tak terhingga, dan mematuhi sila tertinggi, berkah telah lengkap sempurna. Dia memiliki berkah ini, maka terkondisi lahir di negara ini, ditambah dengan kebajikan yang diciptakan sendiri, berkah dan kebajikan, maka dengan sendirinya dunia akan aman dan tentram. Di era Buddha Mahabishna Jenana Bibu, istananya, ayahnya adalah Raja pemutar roda Cakrawartin. Negara itu benar-benar hidup dalam kedamaian dan harmonis. Sebuah dunia yang rakyatnya hidup dalam ketentraman dan kebahagiaan. Umur kehidupan rakyatnya sangat panjang, maka itu adalah dharma benar. Dharma benar itu dapat mengelola dan membimbing dunia. Ketika tidak ada Buddha lahir di dunia, dharmanya tetap akan sangat berkembang di dunia manusia. Kondisi batin rakyatnya akan sangat harmonis. Sebenarnya dharma benar juga tidaklah banyak. Yang penting adalah aturan bagaimana menjadi seorang manusia. Etika dan moral hanya sesederhana itu. Oleh karena itu dikatakan, sehingga memungkinkan rakyatnya untuk tidak membunuh atau mencuri, bebas dari segala kesalahan dan kejahatan. Dengan cara ini, menggunakan dharma benar seperti ini untuk mengelola dan membimbing dunia. Dharma yang sederhana untuk mengelola dan membimbing dunia. Secara alami, rakyatnya tidak membunuh atau mencuri. Tidak ada pikiran jahat, kesalahan, masalah seperti ini tidak akan terjadi. Coba dipikirkan. Hidup dengan tenang dan bekerja dengan bahagia, sebuah dunia yang sangat damai. Inilah yang ingin kita kejar, antara sesama manusia memperlakukan satu sama lain dengan kejujuran. Tidak saling perhitungan dalam kegelapan dan noda batin seperti ini. Dengan sendirinya, masyarakat tidak dibimbing pun tetap aman. Tidak perlu terlalu menertibkannya. Setiap orang memiliki dharma di dalam hati mereka. Rakyat dapat hidup harmonis dan bahagia antara satu sama lain. Jadi, semua menerima budi kebaikannya dan masing-masing hidup harmonis dan bahagia tanpa pertentangan. Jika rakyat bisa begini, ini adalah dunia yang sangat ideal. Ini adalah tanah suci di alam manusia. Jadi, karena sebab musabab ini, layak diberikan persembahan oleh seluruh rakyatnya. Di alam yang dipimpin oleh Raja pemutar roda, orang-orang di sana menjalankan dharma dan aturan di masyarakat. Jadi hari di mana mereka dilalui dalam damai Buddha,
Buddha Mahabhisna Junana Bibu. Buddha Mahabhisna Junana Bibu sudah melatih diri. Juga membabarkan Dharma di alam manusia. Ini adalah sebuah dunia yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Dunia penuh kekayaan dan memiliki Dharma Buddha. Juga ada prinsip kebenaran yang dapat didengar. Ini kondisi kaya bertambah kaya. Dengan benih dan kondisi demikian hidup rakyatnya sangat baik. Mereka juga tahu bagaimana saling menciptakan berkah, saling memberi persembahan, dunia yang tiada kekurangan. Semua orang saling bersumbangsi. Cinta kasih yang demikian, dunia yang demikian harmonis dan penuh kebahagiaan. Ini adalah dunia yang semua orang inginkan. Ini adalah di era Buddha Mahabhisna Junana Bibu. Buddha Mahabhisna Junana Bibu sebenarnya pada zaman beliau juga merupakan zaman batin kita. Kita semua setara dengan Buddha. Kita semua juga memiliki masa tanpa awal. Penembusan besar itu sifat hakiki tahta kita. Hanya saja, sebelum kalpa sebanyak butiran debu, Buddha Mahabhisna Junana Bibu, beliau segalanya adalah sempurna. Kebijaksanaan beliau di atas segalanya, jadi dinamakan penembusan besar dan kebijaksanaan unggul. Dikarenakan kegunaan menakjubkan dari sifat hakiki tatata, menunjukkan kegunaan menakjubkan dari sifat hakiki tatata, kita hanya ada sifat hakiki tatata. Kegunaan menakjubkan kita telah dinodai oleh kegelapan batin. Jadi kita manusia awam juga memiliki umur yang panjang. Kita mempunyai sejak masa tanpa awal. Sifat hakiki kita tidak pernah berubah, tidak bertambah, juga tidak lenyap, sama sekali tidak berubah. Jadi kehidupan juga demikian panjang. Usia Buddha sangat panjang. Sebenarnya usia sifat hakiki kita juga demikian panjang. Sifat hakiki kita sama seperti ini, sangat sehat dan kuat. Mengikuti aturan, sangat mempunyai aturan seperti Dharma benar yang memimpin masyarakat dan dunia. Sama seperti ini, supaya kita lebih memahami, Buddha Mahabhisna Junana Bibu adalah juga sifat hakiki yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Di dalam batin kita pada dasarnya juga adalah Raja pemutar roda. Kita semua sendiri juga dapat menyembuhkan niat pikiran kita. Apabila niat pikiran dapat disembuhkan, Dharma benar akan berada di dalam batin kita. Dharma benar ada di dalam semesta batin kita. Apabila dapat demikian, apakah kita masih memiliki kegelapan dan noda batin? Roda Dharma benar juga berada di dalam batin kita. Hanya saja kita tidak memahami bagaimana cara memutarnya. Roda Dharma tidak berputar. Maka roda Dharma batin juga tidak dapat berputar. Bagaimana kita dapat memohon Buddha memutar roda Dharma? Maka di zaman Buddha Mahabhisna Junana Bibu, melihat tempat yang begitu luas, ada tempat di mana Raja pemutar roda dapat memohon Buddha memutar roda Dharma. Raja Dewa Surga Brahma memohon Buddha memutar roda Dharma. Raja Dewa Surga Brahma sendiri juga harus tiada henti melatih diri sejak masa kehidupan lalu, melatih praktik tertinggi, menjalankan sila tertinggi. Sudah memahami ajaran ini, hanya saja masih ada sebagian kecil kegelapan batin dan masih belum terkikis. Sebenarnya kita pun juga sama. Kita dan Raja Dewa Brahma, sebersih niat pikiran kita juga dapat melatih praktik tertinggi dan menjalankan sila tertinggi. Dalam batin kita juga dapat bersih murni tak ternoda seperti Raja Dewa Surga Brahma. Apabila kita dapat seperti ini, kita dapat memohon Buddha memutar roda Dharma. Buddha Mahabhisna Junana Bibu, ayahnya sang Raja pemutar roda Cakrawartin, mendampingi 16 pangeran datang ke persamuan memohon Buddha memutar roda Dharma. Berkat kebijaksanaan, Raja Cakrawartin telah lengkap 16 Salamanera ini sejak masa tanpa awal. Di masa sebelum zaman Buddha, Mahabhisna Junana Bibu juga telah melatih diri di persamuan para Buddha dan menjaga pikiran yang tak berdosa. Ini semua terjadi di kalpa tak terhingga dan tak terkira dulu. Sebenarnya semua ini menggambarkan ladang batin kita. Di dalam batin kita, ada para Raja Brahma, ada Raja pemutar roda Dharma, ada sifat hakiki dari 16 pangeran. Jadi tempat persamuan Buddha Mahabhisna Junana Bibu juga adalah tempat persamuan yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Karena banyaknya pengaruh kondisi luar, para dewa dan raja langit berada pada persamuan Buddha Mahabhisna Junana Bibu untuk memutar roda Dharma. Ini adalah jalinan jodoh yang sangat istimewa. Di manakah jalinan jodoh istimewa ini? Tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita ingin menggenggam jalinan tersebut? Dapat mendengar Dharma adalah sebagai sulit.
Buddha Mahabhisna Junana Bibu pada kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya. Sumber dharmanya adalah juga tempat kita setiap orang berlindung. Tetapi karena sebersit niat menyimpang dari makhluk awam mengakibatkan kebodohan batin. Oleh sebab itu, sebersih pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 tanda kasar. Saya sering memberitahukan kepada setiap orang, terlebih lagi setiap pikiran bodoh akan mengharapkan ketindakan dan ketika ada tindakan maka 6 tanda kasar dan luar akan tumbuh. Sumber dharma adalah sama, sumber baik ataupun jahat adalah sama. Kejahatan timbul pada sebersit niat dan melahirkan kebodohan batin. Sumber dari dharma jahat ini berada pada sebersit pikiran bodoh. Sumber dharma dari Buddha Mahabhisna Junana Bibu juga sama dari sebersit niat. Dengan sebersit niat menjadi Raja Brahma, menjadi Raja Pemutar Roda Dharma. Dengan sebersit niat menjadi Buddha Mahabhisna Junana Bibu. Semua ini tergantung pada pikiran kita. Apakah mengarah pada pikiran baik atau jahat? Jika pikiran jahat, maka kebodohan batin akan terus berlanjut. Jika pikiran baik, maka akan kembali pada sifat hakiki. Jika yang baik akan mendapatkan buah karma yang baik. Jika yang jahat akan mendapatkan buah karma yang jahat. Ada juga yang tidak baik dan tidak jahat. Jika kita mengatakan bahwa dia sangat jahat, tidak. Dia tidak perlu jatuh ke neraka. Di dunia, meskipun dia tidak melakukan kebajikan, namun dia tidak perlu jatuh ke neraka. Tapi jika kita mengatakan bahwa dia sangat baik, namun masih belum mencapai kebajikan tertinggi, sehingga masih berada di dunia, belum terlahir di alam surga, atau karena sebersit niat yang menyimpang, terlahir di 3 alam rendah, yaitu alam binatang, alam setan kelaparan, dan alam neraka dan lainnya yang sangat jahat atau yang tidak baik dan tidak jahat. Semua ini berada pada sebersit niat pikiran kita. Jadi sebersit niat pikiran ini, jika benar-benar bisa kembali pada sifat hakiki, mengembangkan sifat kebijaksanaan, demikian kita tidak akan terjerumus ke dalam samsara. Kita kembali pada sifat hakiki, sumber dari Buddha Mahabhisna Junana Bibu, singkat kata adalah sebersit niat pikiran. Berharap kita benar-benar menerapkan niat pikiran ini. Kita harus melihat, bisakah kita mengikuti dharma ini untuk memperbaiki batin kita, menyesuaikan dengan batin kita, jangan menyimpang. Naskah sutra sebelumnya menyatakan, mereka serempak berkata pada Buddha, Bhagawan, para Sravaka dengan kebajikan besar yang berjumlah puluhan juta koti tak terhingga ini semuanya telah memperoleh pencapaian. Bhagawan juga hendaknya kepada kami sekalian membabarkan ajaran Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Mengingat naskah sutra ini, siapa yang mengatakannya? 16 orang pangeran. 16 orang pangeran sudah mulai memohon Buddha memutar roda dharma, bukan hanya demi diri sendiri, juga demi para Sravaka dengan kebajikan besar. Untuk memohon dharma, semua yang dikejarnya adalah pencapaian Anuttara Samyak Sambodhi, yaitu pencerahan sempurna yang tiada tara, dan demikian memiliki kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Ini adalah harapan dari 16 pangeran. Naskah sutra selanjutnya menyampaikan, setelah kami memiliki mendengarnya, semua akan sama-sama mempelajari dan mempraktekkannya. Jika Bhagawan dapat memutar roda dharma, membuka dan menunjukkannya, setelah kita semua mendengar, pasti akan baik-baik menerima dan dengan keyakinan mengamalkannya. Setelah kami sekalian mendengarnya, semua akan sama-sama mempelajari dan mempraktikannya. Bhagawan, kami sekalian bertekad untuk memperoleh pengetahuan dan pandangan Tathagata. Kami memikirkannya dalam batin yang terdalam. Buddha sendiri dapat memberikan kesaksian. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Bhagawan, ikrar kami semua adalah bisa sama-sama mempunyai pandangan dan pengetahuan yang setara dengan Buddha. Batin kami keyakinan sudah sangat dalam. Kami dengan hati paling tulus mempunyai niat membagikan tekad dan membangun ikrar agung. Seharusnya Sang Buddha bisa menjadi saksi buat kami. Sang Buddha seharusnya mengetahui ketulusan kami memohon Sang Buddha memutar roda dharma, membabarkan harapan kami bisa dengan Sang Buddha mempunyai kebijaksanaan yang setara. Ini adalah kata-kata sama yang diucapkan oleh 16 pangeran. Bahkan tidak hanya demi diri sendiri, adalah juga demi setiap orang yang ada di tempat. Mengungkapkan niat yang paling tulus, maka mengucapkan kami sekalian memiliki tekad. Kami 16 pangeran beserta para Sravaka yang budiman bertekad.
Karena kami sekalian memiliki tekad dan telah lama membagikan tekad ini di mana adalah sangat dalam, sekarang dengan batin mendalam ini kami memikirkan pengetahuan dan pandangan tata gata. Seharusnya dengan kebijaksanaan tata gata dalam mengamati kapasitas, hal ini dapat dibuktikan. Telah lama membagikan tekad ini di mana adalah sangat dalam. Sudah lama berharap, bahkan akar keyakinan juga sudah sangat mendalam. Dharma yang kami dengar sudah sangat jelas. Mohon sambut dan tenang, memikirkan pengetahuan dan pandangan tata gata. Hati dan pikiran kami adalah bisa berada dalam pengetahuan dan pandangan tata gata, pengetahuan dan pandangan yang setara dengan Sang Buddha. Seharusnya bisa memahami. Saat ini seharusnya dengan kebijaksanaan tata gata dalam mengamati kapasitas, hal ini dapat dibuktikan. Dengan akar kebijaksanaan tata gata demikian mengamati kami, seharusnya memahami, kami pasti bisa dengan hati mengejar pandangan dan pengetahuan Sang Buddha. Apakah kita masih ingat sebelumnya ketika Buddha mulai menyetujui untuk berbicara, juga memberitahukan kepada semua, jika orang memiliki kapasitas yang tidak cukup, keyakinan orang yang pandangan dan pemahamannya menyimpang, maka tidak dapat membabarkan ajaran kepada mereka. Masihkah ingat sebelumnya kita juga berkata demikian? Setiap Buddha memiliki ajaran yang sama. Sekarang 16 pangeran datang memberitahukan agar keyakinan kita, kebijaksanaan juga telah dapat menerima. Apa yang ingin didengar dengan ketulusan yang sesungguhnya, memahami ajaran kendaraan besar sama sekali tidak akan menyimpang. Ini sebagai tanggapan pada waktu itu. Buddha Sakyamuni sebelum membabarkan Sutta teratai juga menggunakan waktu yang sangat lama. Orang yang bagaimana tidak dapat mendengarkan Dharma Agung karena akar keyakinan tidak cukup, kebijaksanaan belum terbuka dan sebagainya. Keyakinan menyimpang, orang demikian belum dapat membabarkan Dharma Agung bagi mereka. Oleh karena itu, naskah sutra sekarang seharusnya dengan kebijaksanaan tata gata dalam mengamati kapasitas, yaitu kebijaksanaan dan kapasitas kita semua. Tata gata dapat membuktikan telah mencapai kapasitas ini. Sudah saatnya menerima Dharma Agung. 16 pangeran mengungkapkan niat tulus mereka mewakili sedemikian banyak Sravaka dalam mengungkapkan pemikiran mereka. Juga dapat menghayati penghormatan terhadap Buddha, Bhagawan. Kebijaksanaan beliau pasti dapat mengamati niat semua orang. Ini adalah kebijaksanaan Buddha yang menunjukkan semua orang telah memahami, menyatu dengan kebijaksanaan Buddha dan alam semesta luas bagaikan alam semesta dan mengamati dengan jelas kapasitas semua makhluk. Setelah kami sekalian mendengarnya, semua akan sama-sama mempelajari dan mempraktikkannya. Sekiranya kami sekalian mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan Dharma, semua akan mempelajari dan mempraktikkannya. Setelah kami mendengar, kami akan dengan sungguh hati mendengar Dharma ini, melatih dan belajar. Kami akan lebih menghargai, lebih bersungguh hati menerima Dharma ke dalam hari kami. Semua akan sama-sama di tengah Dharma. Kami bisa lebih tekun melatih diri. Asalkan Sang Buddha membuka dan menunjukkan, kami akan menghargai dan melatih diri di tengah Dharma ini. Bhagawan, kami sekalian bertekad untuk memperoleh pengetahuan dan pandangan tata gata. Kami sekalian, para pangeran, membangun tekad dan membangkitkan ikrar untuk mencari pengetahuan dan pandangan tiada tara dari tata gata. Tekad kami sekalian untuk memperoleh pengetahuan dan pandangan yang setara dengan Buddha adalah telah tercerahkan tentang prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta. Tiada yang tidak dipahami dengan jelas. Kami juga sangat berkeinginan menjadi seperti Buddha, berharap dapat memahami segala prinsip kebenaran di alam semesta. Ini adalah harapan dari kami semua. Harapan akan pengetahuan dan pandangan Buddha. Kami sekalian ini adalah merujuk pada 16 pangeran, membangun tekad dan membagikan ikrar demi memohon pengetahuan dan pandangan Buddha. Perhatian tulus dalam memohon Dharma ini. Sekarang saya menyampaikan ini. Saya juga demikian terharu perhatian tersebut dalam memohon Dharma. Sekarang yang mendengar Dharma, apakah ada menggunakan perhatian seperti ini? Dengar, apakah mendengar tanpa kebocoran ataukah tetap bocor setelah mendengarkan? Sebelah mendengar, sebelah lagi bocor. Batin tiada kebocoran adalah batin yang demikian tulus, demikian tekun dan tulus untuk mencari pengetahuan dan pandangan tiada tara dari tata gata.
Kita jangan mendengar dengan acuh tak acuh, hanya mendengar secara berlalu saja. Bukan demikian, kita harus sangat tekun, tulus, penuh perhatian. Jadi untuk mencari pengetahuan dan pandangan tiada tara dari Tathagata adalah dharma yang dicari mereka demikian perhatian dan penuh ketulusan. Perhatian mendalam dari lubuk hati. Hati yang mendalam adalah penuh perhatian, membangun tekad, melatih diri. Sehingga memikirkan dalam batin yang terdalam dan membangun tekad menuju jalan kebuddhaan dinamakan batin yang terdalam, dikarenakan dalam setiap pikiran selalu ada Buddha dan tidak mencari kendaraan lain. Dalam pencarian dharma haruslah terlibat untuk mempraktekkan dengan dharma, membangun tekad penuh ketulusan. Dalam setiap pikiran selalu ada Buddha. Setiap detik dalam kehidupan hati selalu ada Buddha. Buddha ada di dalam hati mereka. Dalam setiap pikiran selalu ada Buddha dan tidak mencari kendaraan lain. Dalam pikirannya tidak perlu lagi mencari lainnya. Hati Buddha adalah hati mereka. Pemahaman dari Buddha adalah juga pemahaman mereka. Yang hendak dicari adalah pandangan dan pemahaman dari sebersih hati Buddha. Jadi memikirkannya dalam batin yang terdalam. Dengan batin yang mendalam, mereka bersuka cita dalam menghimpun segala dharma yang baik. Dengan hati yang lurus dan penuh perhatian, kembali pada tata, itulah mencari bodhi. Kita hendak memohon dharma, mesti memohon dengan batin yang terdalam. Dharma yang dicari adalah dharma kebajikan. Bersuka cita mendengarkan dharma. Dharma kebajikan ini membuat mereka sangat bersuka cita dalam mengumpulkan segala ajaran kebajikan ini. Itulah sebab mereka memohon Buddha agar memutar roda dharma, memohon agar pemahaman dharma mereka bisa setara dengan Buddha. Pemahaman dari Buddha adalah mengumpulkan semua dharma kebajikan dalam batinnya. Sang Buddha telah amat jelas, beliau telah melenyapkan ketidaktahuan, telah sepenuhnya murni. Buddha telah mengumpulkan segala ajaran kebajikan. Kita membutuhkan semua ajaran kebajikan yang langsung masuk ke dalam pikiran kita, sehingga dengan hati tulus dan perhatian benar memasukkan ajaran kebajikan ke dalam pikiran kita sehingga bisa kembali kepada hakikat Tathagata. Ini adalah batin untuk memohon pencerahan. Adalah juga batin yang mencari jalan ini. Bagaimana caranya mencapai hakikat Tathagata? Dengan hati lurus dan perhatian benar kembali kepada hakikat Tathagata yang demikian adanya. Kita mesti menapaki jalan ini, sifat tercerahkan dari jalan bodhi. Kita harus sangat bersungguh hati dalam mempraktikkan ajaran. Buddha sendiri dapat memberikan kesaksian dengan kemampuan gaibnya. Buddha telah tahu akan isi hati kami dan dapat memberi kesaksian dengan hati maha belas kasih. Menyelamatkan semua makhluk itu telah tercakup dalam tekad kami, juga ke atas mencari kebuddhaan dan ke bawah membimbing para makhluk. Buddha sendiri dapat memberikan kesaksian. Niat hati ini hanya Buddha yang mengetahui isi hati kami. Hanya Buddha yang memahami isi hati kami. Ada siapa lagi yang bisa memahami? Dan dengan begitu tulus, dengan kemampuan gaibnya, Buddha telah tahu isi hati kami. Dapat membaca atau mengetahui pikiran orang lain. Dapat memahami isi hati kami sehingga dapat memberi kesaksian. Yang ingin dikejar adalah segala dharma kebajikan dapat langsung masuk ke dalam batin. Yang sangat dibutuhkan oleh kami adalah dapat langsung masuk ke dalam sifat hakiki yang demikian adanya jalan menuju ke sana. Hanya Buddha yang dapat membuktikan kepada kami semua. Buddha bolehlah bertenang hati untuk membabarkan dharma agung karena kami sudah pasti adalah orang yang dapat menerimanya. Sudah sering dikatakan, ajaran yang demikian terhadap orang ini tidak ada gunanya. Dengan sendirinya tidak ada keinginan untuk menyampaikan kepadanya. Saya sudah hilang kepercayaan terhadap orang ini, tidak ada gunanya berbicara banyak dengannya. Seperti jika lembu meminum air dapat menambahkan kekuatan fisiknya, jika ular meminum air dapat meningkatkan sifat racunnya. Dengan prinsip kebenaran yang sama terhadap dharma, bagi orang yang datang memohon dengan batin yang sungguh-sungguh dan yakin dapat menambah jiwa kebijaksanaannya. Jika hatinya tidak berada di jalur yang benar, dia tidak sepatutnya mendengar dharma, hanya akan menambah kecerdasannya. Kecerdasan sering tersesat. Dengan kecerdasan, kemungkinan untuk berbuat kejahatan akan sangat tinggi. Maka seharusnya kita menambah jiwa kebijaksanaan. Kita tidak berharap menambah kecerdasan. Maka dalam belajar ajaran Buddha, kita harus menggunakan hati yang paling tulus. Barulah dapat meningkatkan kebijaksanaan kita. Hanya dengan dharma Buddha yang dapat melakukannya. Hanya Sang Buddha yang dapat mengerti isi hati kami. Maka sebelum kita selalu mendengar Sang Buddha selalu berkata terhadap orang yang seperti ini tidak boleh berkata,
Orang yang seperti ini tidak boleh mengatakan orang yang seperti begini, begitu, dan lain sebagainya. Saat ini naskah sutra dibabarkan sampai di sini. Saya secara mendalam merasakan sungguh benar. Harus orang yang dengan tulus mencari pengetahuan dan pandangan Buddha, yang meletakkan hati Buddha ke dalam batin, demikianlah memiliki hati tulus, barulah dapat mengatakan kepadanya. Menunjukkan orang yang benar-benar mengetahui isi hati guru, dengan hati maha belas kasih menyelamatkan semua makhluk. Kita semua telah membangkitkan tekad yang demikian besar. Tekad yang kita bangkitkan adalah setelah merasakan sama halnya dengan Sang Buddha, juga harus datang untuk membimbing semua makhluk. Setiap orang telah membangkitkan bodhicitta yang agung, memohon dharma kendaraan besar adalah demi memperluas hati maha belas kasih untuk membimbing semua makhluk. Itu telah tercakup dalam tekad kami. Kendaraan besar, hati maha belas kasih tercakup dalam tekad kita. Maka ke atas mencari jalan kebudahan dan ke bawah membimbing para makhluk adalah Sang Buddha dapat membuktikan dan memahami kita. Setiap orang dari kita harus memiliki ikrar agung untuk mempraktikkan dharma kendaraan besar, masuk ke tengah kerumunan orang banyak untuk membimbing semua makhluk. Itulah tekad kita. Kita rela mencari jalan, rela ke bawah membimbing. Tekad ini sangat kuat. Tekad Sang Buddha dapat memahami. Setiap kali selalu berharap Sang Buddha dapat membuktikan ikrar agung yang mereka ucapkan. Membagikan tekad agung dengan harapan Sang Buddha dapat mempercayai mereka dan dapat membawakan dharma agung kepada mereka. Dapat mengetahui isi hati mereka. Naskah sutra berikutnya mengatakan, pada ketika itu kumpulan orang yang dipimpin oleh Raja Pemutar Roda berjumlah 80 triliun orang setelah menyaksikan 16 pangeran menjadi monastik juga meminta untuk menjadi monastik. Raja mendengarkan dan mengizinkan. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Bukan hanya 16 pangeran yang menjadi monastik, di bawah singgasana Buddha memohon Buddha memutar roda Dharma, mengungkapkan maksud hati mereka, termasuk Raja Pemutar Roda yang mengantar pangeran datang ke tempat pencerahan Bodhi Mandala. Buddha Mahabhisna Jenana Bibu, Raja Pemutar Roda, mengantar ke sini. Bahkan para menterinya dan anggota keluarga semua juga ikut datang di persamuan agung ini. Melihat Raja Dewa Brahma memohon memutar roda Dharma, melihat pangeran mengungkapkan niat untuk menjadi monastik, memohon Buddha memutar roda Dharma. Di tempat ini ada 80 triliun orang. Di antara 80 orang triliun itu juga bersedia memohon kepada Buddha agar bisa menjadi monastik. Orang-orang ini yang mengikuti Raja Pemutar Roda datang ke tempat ini memohon Buddha mengizinkan mereka semua menjadi monastik. Dapat dilihat Bodhi Mandala ini betapa megahnya. Dharma agung akan segera muncul di sini. Hati manusia berpaling kembali di saat ini. Pada ketika itu, kumpulan orang yang dipimpin oleh Raja Pemutar Roda berjumlah 80 triliun orang. Kakek dari para pangeran dan ayah dari Buddha Mahabhisna adalah Raja Pemutar Roda yang pergi ke tempat Buddha berada. 80 triliun orang ini yang dipimpinnya adalah kumpulan orang yang dipimpin oleh Raja Pemutar Roda. Kakek dari para pangeran dan ayah dari Buddha Mahabhisna pergi ke tempat Buddha berada, yang sama, yaitu ke tempat Bodhi Mandala dari Buddha Mahabhisna. Yang dipimpin adalah orang yang dibawa datang 80 triliun adalah kumpulan orang yang dipimpin oleh Raja Pemutar Roda. Orang yang dia bawa datang ada begitu banyak orang. Melihat 16 orang pangeran menjadi monastik bahkan memohon Dharma. Mereka memohon untuk menjadi monastik juga memohon Dharma. Semua yang melihat menjadi bersukacita seketika membangkitkan niat agar dapat seperti mereka. Tata pangeran begitu besar, seharusnya statusnya begitu tinggi, bersedia untuk melepaskan dan meninggalkan kehidupan berkeluarga. Bagaimana dengan kita semuanya? Jadi lihat orang bijak melihat pangeran bersedia meninggalkan kehidupan berkeluarga mereka, bersama-sama bertekad hati memiliki niat untuk menjadi monastik, mengharapkan Dharma, mencapai jalan mulia, meninggalkan ikatan keluarga duniawi, karena keterikatan di mana ada keluarga di situ ada keterikatan. Jika kita berkeluarga, kita pikirkan sering terdengar, saya sekarang orang tua semakin berumur, jadi saya harus menjaga orang tua. Anak-anak saya masih kecil, sekarang mereka satu persatu ada masalah besar dengan pendidikan.
Bisnis keluarga saya belum diatur, masih tidak leluasa untuk melakukan apapun. Kalian pikirkan, bukankah ini adalah memiliki keluarga? Ada keterikatan, begitu terikat sehingga mereka mengharapkan meninggalkan ikatan keluarga duniawi, melepaskan diri memasuki keluarga dharma. Mereka mau meninggalkan ikatan keluarga memasuki keluarga dharmata. Ini adalah orang yang datang dengan Raja Pemutar Roda. Mereka bersedia meninggalkan kehidupan berkeluarga. Raja mendengarkan dan mengizinkan. Terlebih memohon kepada Raja Suci, apakah saya boleh meninggalkan keluarga, boleh meninggalkan posisi saya bisa fokus menjadi monastik. Dia harus terlebih dahulu memohon kepada Raja Pemutar Roda. Raja mendengar dan mengizinkan. Raja Suci membimbing dunia dengan 10 kebajikan. Itu sebabnya ketika para pengikutnya ingin menjadi monastik, segera mengizinkan. Karena Raja Pemutar Roda sebenarnya sangat melindungi dan menegakkan ajaran Buddha. Masa sebelum Buddha dilahirkan, Raja Pemutar Roda di dunia mempertahankan ajaran benar. Sekarang Buddha telah lahir, setiap orang bersedia mempelajari Dharma, menjadi monastik. Sudah pasti dia sangat bersuka cita sehingga mengizinkan mereka. Naskah sutra mengatakan sampai di sini ada orang bertanya, para pelayan dan pengikut menjadi monastik, apa artinya? Para pelayan dan pengikut menjadi monastik, apa maksud dibaliknya? Jawab, sedang memberi kesempatan kepada para pangeran untuk nantinya mengulangi pembabaran, dikarenakan mereka adalah kumpulan orang yang memiliki keraguan pada Buddha Mahabhisna. Maka menjadikan mereka sebagai kumpulan dan menjalin jodoh dengan para pangeran. Berhubung semuanya merupakan orang suruhan Raja Suci, Raja Pemutar Roda, orang yang dia pimpin semuanya ingin menjadi monastik. Ini menandakan apa? Sedang memberikan kesempatan kepada para pangeran untuk nantinya mengulangi pembabaran. Karena sebelumnya menyampaikan bahwa Raja Dewa Brahma telah datang sekarang supaya begitu banyak orang yang menjadi monastik juga harus menyelesaikan jalinan jodoh dengan 16 pangeran. Teringat Raja Sudodana ketika sang pangeran menjadi monastik meminta orang untuk mengikuti. Setelah mencapai jalan kebudahan, kembali ke istana, Raja Sudodana juga menyerukan, jika dalam satu keluarga ada 2 atau lebih anak laki-laki, maka satu di antaranya bisa menjadi monastik. Inilah niat untuk melindungi Dharma. Pada masa lampau juga demikian. Sekarang Buddha Sakyamuni, keluarganya, ayahnya juga demikian melindungi Dharma. Jika anggota Sangha berkembang, maka ajaran Buddha baru bisa berkembang. Inilah prinsip kebenaran yang sama. Sehingga di masa mendatang, setelah 16 pangeran mendengarkan Dharma, bisa mengulangi. Inilah orang yang mewariskan Dharma pada masa mendatang. Tetapi sekarang harus terlebih dahulu membuat pangeran dan Buddha Mahabhisna Jenana Bibu yang mendengarkan Dharma dapat berkembang, dan juga anggota Sangha yang melatih diri bisa berkembang. Sehingga ini merupakan sebuah jalinan jodoh, karena kumpulan orang yang memiliki keraguan pada Buddha Mahabhisna Jenana Bibu pada masa Buddha juga ada yang ragu. Apakah ajaran Buddha adalah benar atau sesat? Raja Pemutar Roda juga demikian. Supaya setiap orang pada masa itu memiliki sebuah pandangan dan pemahaman yang benar, begitu banyak orang yang menjadi monastik. Ini pasti merupakan ajaran sejati. Di dunia semuanya demikian, karena pada masa Buddha Mahabhisna Jenana Bibu, orang yang memiliki keraguan, supaya orang yang memiliki keraguan ini menghapus keraguan, sehingga berada di samping Raja Pemutar Roda juga membiarkan mereka menjadi monastik. Ini adalah pelindung Dharma dan mendukung lahan pelatihan, makanya menjadikan mereka sebagai kumpulan yang menjalin jodoh dengan para pangeran. Untuk membabarkan Dharma di masa mendatang, karena berkumpul pengikut telah datang, 80 triliun orang telah datang, begitu banyak, yaitu orang yang menjalin jodoh dengan 16 pangeran pada masa mendatang. Demikian membentangkan jalan. Saudara sekalian, mempelajari ajaran Buddha selalu demikian. Buddha di masa lampau melalui lahan pelatihan demikian. Buddha Sakyamuni yang sekarang juga melalui lahan pelatihan yang demikian, tidak berbeda jauh. Buddha Sakyamuni yang sekarang yaitu Buddha Sakyamuni pada lebih dari 2500 tahun lalu dengan dunia Buddha Mahabhisna Jenana Bibu ada perbedaan yang besar. Kita dengar ada perbedaan 80 triliun pengikutnya. Kenapa begitu banyak?
Tetapi pengikut Buddha Sakyamuni sekarang yaitu 1250 orang, yang sesungguhnya keluar dari istana mengikuti di samping Buddha bermula dari 5 biksu, pulang untuk membimbing semua orang. Semua yang berada di samping Buddha hanyalah demikian saja. Sehingga dikatakan zaman berbeda. Lagi pula, kita juga mau mempelajari ajaran Buddha. Kita bisa membimbing berapa orang, membuktikan jiwa kehidupan selama hayat, masih dikandung badan, menyerap ajaran Buddha ke dalam batin, menapaki jalan bodhisattva, hendak melihat apakah kita selalu senantiasa bersungguh hati.